Assalamualaikum, betul-betul. Tuh, lihat betul-betul. Sekarang kita lagi proses pencetakan bakso tanpa tepung, teman-teman. Tuh, lihat adonannya merah merona. Ya. Nah, seperti ini kita, teman-teman, ya. Untuk mencetak bakso tanpa tepung buat jualan nanti sore, teman-teman. Tuh, lihat. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tuh. Biar ukurannya kita pakai sendok ukurannya, biar ukurannya hampir sama ya, teman-teman. Kita pakai sendok ini untuk mencetak. Nah. Untuk membuat bakso tanpa tepung itu ya betul-betul agak-agak mudah susah gitu, teman-teman ya. Mudah tapi agak-agak mudah tapi susah-susah mudah lah gitu, teman-teman ya. Insyaallah jika bahannya bagus, prosesnya tepat dan resepnya tepat, insyaallah anti gagal ya untuk membuat bakso tanpa tepung. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita cetak ya biar. Nah, ini ukuran beratnya ya, kurang lebih sekitar 25 atau 27 ya gramnya, berat per butir dari baksonya, teman-teman. Nah, lihat. Nah, itu kan cara cetak bakso itu senang saja, teman-teman ya. Nah. Ayo teman-temanku, silahkan gabung dengan Bunga Rinjani untuk mencetak bakso tanpa tepung. Silahkan tanya seputar bakso, bisa kita, kalau ada kita bisa boleh jawab ya. Nih dia, betul. Nah, ini dia teman-teman, bakso tanpa tepung yang sudah kita cetak tuh, lihat. Ya. Nah, itu adonannya ya, kalau sudah kita cetak dia langsung mengapung, teman-teman. Tuh lihat. Nah, ya, langsung mengapung dia. Nah, tuh lihat ya. Nah, nih kita cetak itu baksonya. Nah, ini baksonya ini, kalau adonannya super itu kalau dicetak langsung ngapung ya, teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman ya, untuk bakso tanpa tepung itu harus dicoba ya, karena sensasinya itu sangat beda banget dengan bakso yang pakai tepung. Nah, ini bakso tanpa tepung Bunga Rinjani sudah melakukan upgrade ya. Upgrade itu dari bahan yang lebih super kita pakai ya dari awal sebelumnya. Itu bakso tanpa tepung yang pertama itu rasanya itu agak gembur ya, teman-teman, kurang enak jadinya. Karena keluhan itu kita terima, akhirnya kita rombak ya. Kita melakukan upgrade untuk membuat bakso tanpa tepung itu lebih enak lagi, teman-teman. Nah, ya. Nah, inilah prosesnya, teman-temanku. Kita itu ya memang perlu teman-teman tahu ya, kalau di penggilingan memang kita itu tidak bisa menggunakan sarung tangan ya, teman-teman. Yang suka tanya-tanya pakai sarung tangan itu, di penggilingan itu abang-abang itu tidak bisa dia memproses adonan bakso kita pakai sarung tangan, karena resikonya itu sangat tinggi, teman-teman ya. Itu kalau pakai sarung tangan itu bisa-bisa celaka itu abang tukang gilingnya, teman-teman. Jadi karena itulah salah satu alasan mengapa abang-abang tukang bakso tidak pakai sarung tangan waktu menggiling adonan bakso, teman-teman.
Karena itulah sebabnya teman-teman ya, karena berisiko celaka. Adapun kalau tidak pakai sarung tangan, itu abang-abang penggilingan di pasar itu dia susah membedakan adonan yang sudah kalis itu, yang sudah siap, yang sudah bagus itu sangat susah dibedakan kalau menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena ya setiap orang yang bergiling bakso di pasar itu ya pasti takaran dan resepnya beda-beda teman-teman. Jadi tidak sama. Jangan samakan dengan di pabrik ya. Kalau di pabrik memang dia mengolah baksonya pakai sarung tangan, tetapi itu dia punya takaran resep itu sudah pasti teman-teman. Pengolahannya sudah pasti, jadinya tidak bisa dikira-kira pakai tangan untuk menghasilkan adonan yang pas itu. Beda dengan abang-abang yang ada di pasar itu, memang harus dirasakan dengan tekstur tangannya teman-teman, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang rata-rata komen kenapa abang-abang di pasar tidak menggunakan sarung tangan ya, memang seperti itu prosesnya teman-teman, karena setiap orang giling bakso itu punya resep yang berbeda-beda, jadinya caranya itu dengan seperti itu untuk melihat adonannya itu apakah udah kalis apa belum ya. Nah, selain juga itu kan berakibat fatal, bisa celaka teman-teman. Ya, ini seperti ini kalau di rumah kita cetak baksonya pakai sarung tangan ya teman-teman, tuh lihat nah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia cetakan bakso tanpa tepung kita teman-teman, tuh lihat ya, mantap. Terkadang juga ya teman-teman banyak yang tidak percaya bakso tanpa tepung bunga runjani itu tipu-tipu gitu ya. Banyak ya para netizen yang beransumsi seperti itu ya, tapi tidak mengapalah ya. Intinya orang yang sudah mencicipi bakso tanpa tepung bunga runjani itu pasti punya sensasi yang berbeda dirasakan dengan bakso yang pakai tepung teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu teman-temanku. Nah, ini dia proses pencetakan. Untuk adonan bakso tanpa tepung ya, kita tidak produksi terlalu banyak ya teman-teman. Cukup untuk jualan sehari saja ya. Ya, batas jualannya itu biar habis saja ya. Kita kalau ada stok tidak habis banyak-banyak kan nanti susah. Jadinya kita produksi secukupnya biar habis sehari itu saja ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini bakso tanpa tepung dengan porsi 20.000 itu sangat murah sekali ya teman-teman. Itu murah ya jika kita bandingkan dengan produk-produk orang lain ya. Dan kita ini alhamdulillah kita masih istiqomah dan konsisten membuat bakso dari bahan yang premium. Insya Allah teman-temanku, kita masih istiqomah dan konsisten dalam membuat bakso dengan kualitas premium dengan harga terjangkau ya. Oke, seperti itu teman-temanku. Nah. Oke ya teman-teman, saya mau habiskan cetak dulu ya. Nah, setelah habis adonan tanpa tepungnya, baru kita cetak bakso kecil-kecil ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-temanku yang sudah bergabung. Assalamualaikum.